Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh berada di bait-Nya yang kudus, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Kita bersyukur beberapa hari yang lalu kita mengalami hal yang kita tidak inginkan, kita tidak prediksi, tetapi fakta terjadi sedemikian rupa. Awalnya saya pikir banjir biasa tetapi setelah melihat tayangan-tayangan di Facebook, di TikTok, wah ternyata dahsyat sekali Pulang ternyata 4 jam lebih hanya dari Jalan Mahendra Data ke sini itu 4 jam lebih. Wah ini dahsyat sekali karena semuanya macet kita tidak mengerti apa yang terjadi di depan kita tetapi satu hal kita harus berjaga-jaga waspada, amin, berjaga-jaga seperti orang kalau duduk buka mata, pasang telinga, sadarlah, jangan tidur, jangan terlelap, jangan bermimpi, sadarlah. Kita tahu di mana kita. Nanti kita akan melihat bagaimana strateginya ketika dia ada masuk menyusup ke bait Allah, karena dia roh, dia bisa pengaruhi pikiran kita, bisa pengaruhi perasaan kita, bisa ganggu konsentrasi kita untuk tidak fokus kepada Allah. Nah itu strategi. Jadi dia berjalan. Nah siapa yang akan diterkamnya? Mencari, dan dikatakan orang yang dapat ditelannya, diterkamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang sadar bahwa ada musuh, tetapi tidak berjaga-jaga. Berkata, saya tahu ada lawan, saya tahu ada musuh, saya tahu kuasa kegelapan, tidak tinggal diam. Saya tahu ada tantangan, tapi dia tidak berjaga-jaga. Maka musuh itu akan menerkam dan menghancurkan orang tersebut. Contoh, hal keuangan. Musuh menawarkan cara yang cepat untuk mendapatkan uang. Saya tahu bahwa judi itu tidak baik, sadar. Tapi iblis masuk. Judol judi online. Banyak akhirnya terlibat judi online. Dan akhirnya apa? Karena kekalahan, stres. Yang sudah berkeluarga, rumah tangga hancur karena judi. Ditawarkan. Ada orang yang sudah bosan dia jadi miskin bosan saya miskin. Hati-hati. Tapi dia tahu bahwa ada cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik. Dia sadar akan itu, tetapi faktanya dia tetap saja melakukan, pergi ke tempat-tempat untuk mencari kekayaan, pesugihan, memperkaya dengan kekuasaan yang bukan dari Tuhan. Ada banyak contoh ketika orang sadar betul ini tidak baik, ini ada unsur musuh yang masuk, tapi dia tidak berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga, awas, bisa diterkam. Coba lihat kiri kanan dan katakan, awas, bisa diterkam. Saya tahu ada musuh. Hanya sekedar sadar ada musuh, tapi tidak memperhatikan sekarang musuh di mana. Sudah sejauh mana musuh itu? Dia masih sekeliling kita. Ternyata musuh itu mulai masuk ke pikiran kita. Mulai kacau pikiran kita dibuatnya. Saya tahu ada musuh, tapi kita berdiam, tidak membentengi diri. Akhirnya pikiran kita mulai kemana-mana, dan dihancurkanlah hidup kita. Kita tahu ada musuh. Firman Tuhan berkata bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging. Di rumah, kita dengar ada berita. Yang mau memancing kita mulai marah, mulai sakit hati,
mulai tidak bisa tahan emosi, oh saya tahu ada musuh. Tetapi ketika dengar berita itu, kita tidak membentengi diri. Tapi pikiran kita lepaskan saja, iya bagaimana, oh bla 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 bla, akhirnya di rumah berantakan, hancur kita. Itu karena apa? Musuh. Jadi kita harus sadar, maka sadar, berjaga-jaga. Ya. Nah, ada lagi yang sangat ironis sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ada orang yang sadar ada musuh. Dan musuh itu dianggap sebagai teman atau dijadikan teman. Ya, dia tahu ini cara ini nggak benar. Ini kuasa gelap ada di sini. Bukannya diusir, bukannya ditolak, malah dijadikan teman. Musuh itu siapa? Iblis. Musuh itu siapa? Roh-roh jahat itu. Ya, jangan berteman dengan mereka. Coba lihat kiri kanan, katakan jangan berteman dengan mereka. Hati-hati. Wow, ada nggak yang berteman dengan iblis? Ada, saudara. Ya, contoh terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan, okultisme. Ya, tidak sedikit orang yang menyebut dirinya orang Kristen masih menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, apalagi kita perantau-perantau, waspada. Perantau-perantau, waktu mau merantau itu kadang-kadang bukan menolak iblis tapi bersahabat dengan iblis. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, waspada perantau. Saya perantau, saudara. Saya perantau. Jadi bagaimana supaya saya aman? Saya mencari ya sesuatu yang membuat saya aman. Saya punya teman, ya, dan dia berkata kita harus pakai light katanya. Kalau enggak nanti babak belur kita. Wah, gitu ya. Tapi kan kita orang Kristen, nggak apa-apa, double, lebih mantap kuasanya. Ya, kuasa dari anggaplah itu musuh tadi, iblis itu musuh, kita jadikan teman. Nah, satu sisi Allah kita jadikan teman. Jadi dua teman kita kan. Kalau satu ini gagal, yang ini pertolongan. Enak saja. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ada amin? Ya, tetapi kuasa kegelapan itu memberikan kenikmatan, memberikan peluang kepada kita untuk menikmati apa yang kita inginkan. Si jahat itu kalau kita jadikan teman secara dunia bisa membahagiakan kita, secara dunia bisa membahagiakan. Maka tak sedikit orang menjadi dukun atau pergi ke dukun. Jadi paranormal atau pergi ke paranormal. Ada orang yang mencari kekebalan supaya tahan banting, supaya tahan tusuk, ya, kekebalan. Ada orang yang memiliki jimat, benda-benda tertentu. Ada orang yang punya mantra, baca-baca. Ya, wah, luar biasa. Kami mengikuti ya apa ini tayangan yang akan mungkin sudah ditayangkan ya. Posketnya Mongol ya. Jadi cerita tentang gereja setan. Ya, bagaimana dia punya pengalaman di situ. Secara manusia dunia, wah nikmat sekali. Tetapi pada akhirnya dia bertobat dan dia singkapkan dengan film itu. Ini sudah beredar ya filmnya ya. Perlu kita tonton, bukan untuk jadi pengikut gereja setan, jangan. Supaya jangan coba-coba. Dalam satu wawancara dengan anak muda dikatakan bagaimana kalau ada anak-anak muda. Pada umumnya anak-anak muda sasarannya. Ya, bagaimana kalau coba-coba nggak apa-apa. Dikatakan jangan pernah mencoba sekalipun jangan. Jangan coba-coba. Sebab kalau sudah masuk untuk keluarnya susah. Ya, dan bahkan ada di antara anggota mereka ya dikatakan yang mengkhianati keluar dari komunitas mereka maka dicari dan kemudian akan dibunuh. Kalau udah dibunuh nanti dagingnya mereka, tubuh mereka dipotong-potong untuk dimakan dalam perjamuan. Wow, ngeri kali. Jadi nggak memberikan kebaikan. Nah, kemudian ada diwawancarai, ini bukan orang Kristen, tapi dia terlibat di dalam okultisme dan dikatakan, ya kami lakukan ini ada harga yang harus dibayar. Dia sadar, tapi dia tidak lepaskan itu. Ya dia berkata begini, nggak apa-apa, ini saya gunakan untuk kebaikan. Ya, okultisme, kuasa gelap tidak pernah mendatangkan kebaikan.
Kita harus pegang itu. Ya. Nah, garis akhir hidup orang ini yang membuat atau menjadikan musuh ini jadi teman, ya, roh-roh jahat jadi temannya, kuasa kegelapan jadi temannya, ya, iblis jadi temannya. Garis akhir orang ini akan sengsara dan mengalami maut jika dia tidak bertobat. Bersyukur banyak kesaksian yang sudah bertobat. Wah, luar biasa, disingkapkan bagaimana cara kerja kuasa kegelapan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal 5 tadi mengingatkan kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ya, waspada, perhatikan situasi yang ada. Lihat lingkungan kita, lihat keadaan kita. Kita ketahui bagaimana diri kita ini. Jangan ada orang yang menganggap dirinya kuat. Jangan ada orang yang menganggap imannya sudah hebat sehingga dia tidak berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan orang yang menganggap dirinya hebat, kuat sehingga tidak berjaga-jaga, dia akan jatuh. Ada hamba-hamba Tuhan, ya, apa tidak akan diserang juga, dan ada yang berjatuhan. Ya, strateginya macam-macam. Ada umat Tuhan, ya, jemaat, ya, merasa kuat kemudian tidak berjaga-jaga, diserang tidak, diserang juga, ya, dan memang dia sangat agresif, ya, karena waktunya sudah semakin dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak luput dari serangan musuh. Oh, coba lihat kiri kanan dan katakan Anda tidak luput, Anda akan diserang. Ya, Ferdinand, please translate to your friend. Anda akan diserang, awas. Oke? Awas. Nah, coba, awas. Halo, ada yang tidur? Apalagi sudah tidur, agak awas gitu ya, biar terkejut sedikit. Awas. Wah, ini nggak ada yang awas-awas ini. Halo, ada musuh. Nah, dia berjalan berkeliling, dia cari, mulai dia dari belakang sana mulai. Ini terlalu serius. Kemudian pikiran saudara tidur. Ah, kendala. Terus dia keliling lagi. Tadi kompormu belum dimatikan. Gimana saat ini ingat? Kompor gas belum dimatikan. Ada yang sudah mulai diganggu. Tadi sudah sarapan belum? Wah, diganggu lagi. Ini kan khotbah. Dengar khotbah dulu deh. Ada amin? Coba lihat kiri kanan, kita dengar khotbah dulu ya. Ya. Kita tidak luput dari serangan musuh, itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang terhadap serangan musuh? Ada banyak yang kalah, mungkin juga pernah kita kalah, saudara kalah, terpancing dengan strategi yang digunakannya. Ya, kita tidak dapat mengendalikan diri kita, ya, kita tidak dapat mengampuni, kita mulai marah, kita mulai terlibat dalam kegelapan itu. Kita diserang, ya, tapi jangan berkecil hati kalau kita pernah gagal, ya. Yang terutama jangan biarkan diri kita gagal, ya. Tetapi kita harus berjuang supaya kita menang. Apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ini yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Apa artinya? Merendahkan diri. Sadar siapa kita. Humility before God. Yang artinya adalah merendahkan, ya, menekankan sikap merendahkan diri, mengakui kita lemah, tak berdaya, dan tergantung, ya, ketergantungan pada Tuhan. Nah, ini seringkali kita tidak merendahkan diri. Seakan-akan kita nggak butuh Tuhan. Prakteknya, ayo, siapa tiap pagi setelah bangun langsung berdoa, Tuhan, terima kasih. Siapa ketika hendak bepergian, Tuhan tolong saya dalam perjalanan. Siapa yang mau memulai usaha berkata, Tuhan, bisnis ini aku serahkan kepadamu, tuntun kami untuk melakukannya. Ya, siapa anak-anak muda yang mau ke tempat pacarnya berdoa dulu, Tuhan, aku mau jumpai si dia. Ada?
Tuhan kami mau jalan-jalan dulu. Gak ada. Halo? Akhirnya kan digoda, dikerjain. Tuhan, ini masalah berat dalam pekerjaan, tolong. Adakah? Adakah kita mengakui kelemahan kita, kemudian kita datang kepada Tuhan, menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Contoh di mana kita sadar akan kelemahan kita datang kepada Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan cara apa? Bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab, dengar khotbah dengan baik-baik, renungkan firman itu siang dan malam. Ketika Tuhan berbicara, supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya, lakukan. Ada banyak kebenaran yang akan kita dapatkan yang menuntun hidup kita. Tetapi seberapa banyak anak-anak Tuhan yang mencintai firman, yang berkata saya tidak dapat hidup tanpa firman. Padahal firman Tuhan sudah katakan, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, dari makanan secara jasmani, tetapi dari firman Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, ya, ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan pelihara kita. Serahkan diri, merendahkan diri. Dan dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, baru lawanlah iblis. Jadi sebelum kita berhadapan atau melawan dia, kita harus merendahkan diri. Ya, datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan tunduk kepada Allah. Karena kita tahu kebenaran, maka kita lakukan dulu kebenaran itu. Ya, kemarin waktu mengajar di kampus, ya salah satu contoh pas pembahasan di kelas, bagaimana Pak, ya orang ini menyakiti hati terus, padahal kita memang harus mengampuni, tapi dia terus menyakiti hati. Ya, Petrus bertanya kepada Yesus, saya katakan, apa? Yesus katakan, 7 kali 70 kali. Susah dong, tapi kan dia terus melakukan hal yang tidak baik. Ya, tapi kita harus mengampuni. Ya, amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kemudian saya jelaskan dan begitu ya, memang susah ya, susah mengampuni. Tetapi kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, ketika kita mengampuni, tunduk kepada Allah. Satu contoh, ketika Tuhan bilang kita harus mengampuni, kita harus mengampuni. Bagaimana kita bisa menang melawan kuasa kegelapan kalau kita belum dapat mengampuni? Nah, kemudian saya katakan, ketika kalian mau khotbah tentang pengampunan, jangan pernah coba-coba berkhotbah tentang pengampunan sementara kalian masih belum bisa mengampuni orang lain. Diserang habis kita nanti. Akan ada, kamu berbicara pengampunan, kamu aja belum mengampuni. Ya, saudara, terus bagaimana? Apa kita kalau begitu Pak Pendeta, kita nggak usah khotbah tentang pengampunan? Bukan begitu caranya. Selesaikan dulu masalah kita tentang pengampunan, baru khotbah tentang pengampunan, karena itu dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kita bukan kalah, ya bukan seperti ya cerita-cerita itu ya, apa yang ada di media sosial, lelucon sih tapi ada benarnya. Apa dikatakan? Setelah saya membaca buku, ternyata merokok itu mengganggu kesehatan. Nah, setelah itu saya berhenti untuk membaca buku. Bukan itu solusinya. Setelah saya membaca buku, ternyata merokok membahayakan kesehatan. Jadi langkah berikutnya adalah saya tidak membaca buku, kan selesai. Ini kadang-kadang ada sadar itu tapi tidak berjaga-jaga, itu contohnya. Aku tahu tidak baik ini. Nah, terus kalau aku tahu tidak baik, ya jangan lakukan. Kalau kita tahu yang baik, ya yang baik lakukan. Itu kan firman Tuhan katakan. Jika kita tahu yang baik tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Jadi dengar firman Allah,
Merendahkan diri datang kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku tak berdaya, aku mohon pertolonganmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Maka dikatakan, ya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ia memelihara kamu, tidak hanya masalah kekhawatiran, tapi segala kelemahan kita. Oh, saya lemah, saya suka melakukan hal yang jahat seperti ini. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku sadar ada satu ikatan di dalam diriku. Ini adalah hal yang jahat. Tolong aku Tuhan. Satu contoh klasik seringkali saya katakan. Ya kalau kita katakan contoh lah ya di rumah suami istri. Ya suami istri bisa juga ada namanya tiba-tiba masuk om cek, kemudian datang lagi om cok. Dan cek cok. Jadi om cek dan om cok masuk. Kita nggak undang itu. Akhirnya cek cok. Oke, katakan om cek kau datang. Saya om cok tawek. Tapi sebelum kita cek cok, kita berdoa dulu. Bagaimana om cek, om cok? Siap? Si istri berkata, papa boleh marah, tapi kita berdoa dulu. Terus sang papa berkata, iya mam, kita berdoa dulu. Baru kita marah. Saya jamin waktu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, semuanya selesai. Roh jahat, iblis yang tadi udah masuk ke pikiran kita, cepat-cepat lari, kabur. Kenapa? Karena kita minta pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan yang mau buat cekcok, kami tolak dalam nama Yesus. Dia kabur saudara, dia kabur. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa musuh ini memiliki kuasa, tetapi tidak maha kuasa. Dia punya kuasa, punya power, tapi tidak super power. Tidak punya kekuatan seluruhnya, tidak. Kalau kita menganggap begini, nggak apa-apa deh. Ya ada orang-orang bilang sikit-sikit iblis, sikit-sikit setan, sikit-sikit pengaruh, nggak ada apa-apanya itu. Hati-hati. Kita sudah termakan serangan. Akhirnya kita lengah. Ya. Dia punya kuasa, hanya tidak maha kuasa. Nah, kuasanya ternyata mampu menghancurkan manusia itu, walaupun dia tidak maha kuasa. Ya, artinya kuasanya tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Tapi untuk menghancurkan seseorang bisa. Ya, bisa. Nah, dia punya strategi. Nah, karena musuh ini memiliki kuasa, maka jangan pernah meremehkannya. Jangan remehkan musuh. Jangan anggap remeh dengan dia. Musuh ini tidak pernah berhenti untuk menyerang dan ia memiliki berbagai cara atau strategi. Maka dikatakan apa? Berjalan berkeliling. Tidak tinggal diam dia. Hari ini saudara menang, tapi besok bisa datang lagi dia. Masalah yang lain lagi dibuat, masalah yang lain lagi dibuat. Dalam kesaksian orang-orang yang pernah terlibat ya menjadi sahabat setan, pemuja ya roh jahat itu, penyembah berhala, ya Lucifer yang mereka agungkan. Nah ternyata mereka waktu menjadi anggota, mereka mencari orang yang lemah imannya. Dan ada masalah di dalam dirinya. Ada anak-anak muda ya di rumah broken home dan itu sasaran mereka. Mereka masuk dan mulai dipengaruhi. Mulai pikirannya dipengaruhi. Ada orang yang dipakai, yang kelihatan baik. Dan ironisnya adalah salah satu contoh, ya ini temannya dulu sama-sama Kristen mereka. Pertama dikirimi dia ayat firman Tuhan. Pertama dikirimi ayat firman Tuhan. Wah dia pikir ini orang Kristen. Wah dulu orang ini jahat, kok sekarang bisa kirim firman Tuhan. Nah kemudian diajak, ayo tempat kita beribadah. Nah sepertinya gereja. Dan kami lihat tayangan yang dibuat ya memang seperti gereja. Jadi hati-hati. Ya, tetapi yang disembah di situ bukan Yesus. Justru mereka menghujat nama Yesus. Tetapi karena dia sudah terlanjur masuk, kemudian ditawarin kemewahan, ya dikasih kunci mobil, ya pakai saja. Ayo kita ke ya
diskotik semua diladeni, dan salah satu dari upacara mereka disingkapkan adalah perjamuan kasih mereka adalah seks bebas. Hati-hati. Ternyata kalau kita pelajari, salah satu strategi iblis untuk menjatuhkan manusia ini dalam seks. Hati-hati. Bukankah itu yang terjadi Sodom dan Gomora? Bukankah itu yang terjadi di mana-mana gara-gara seks? Kejatuhan manusia di situ. Dan dia bekerja di situ dan orang banyak tertarik. Kemudian kekayaan. Ingin kaya. Ingin punya segalanya. Dan ditawarkan. Kemudian ditanya, apakah kalian bayar untuk masuk? Oh, kami tidak dibayar, kami malah dibayar. Kalau dapat jiwa untuk jadi anggota, sekian-sekian. Maka dikatakan gampang, kami cari sekian-sekian orang apa yang disebut nama merek barang terkenal, sebentar dikasih sama kita. Jadi kalau iman tidak kuat, ya ada kekosongan di dalam jiwa kita, dia masuk. Nah, kekosongan dalam jiwa itu diisi dengan ajaran-ajaran yang sesat tadi. Nggak sadar orang itu kalau itu sesat. Yang penting saya senang, saya diperhatikan. Ya, ada hal yang menarik kami pelajari. Saya dengan Ibu Pendeta melihat, oh ternyata ya kelompok ini yang pengikut gereja setan ini, anggota, ada juga pimpinannya. Mereka memperhatikan, melihat, ya, dan memberi perhatian kepada sasarannya, ya, dan diperlakukan baik. Kemudian kita, iya ya, pendeta aja nggak kayak gitu. Pendeta aja kalau ada orang ya udah datang ya silakan pergi. Dilihat orang ya udahlah ya Tuhan berkati. Tapi ini nggak didekati, ditanyain apa, terus pokoknya dihibur dan segala macam. Dapatlah jiwa itu. Ya, jadi sebenarnya kita anak-anak Tuhan harus lihat itu. Ya, peka dengan hal itu. Kalau kita lihat teman kita sudah mulai agak goyang, ada masalah, ya jangan biarkan kelompok itu, musuh itu menangkap, tapi kita yang tangkap mereka. Kita anak-anak Tuhan yang harus berdoa, mendoakan mereka. Kita harus menjangkau mereka, kita harus melayani mereka. Amin. Ya, dia punya kuasa, hanya tidak maha kuasa. Digambarkan singa yang mengaum, bukan kucing yang mengeong. Kucing, musuh kita kucing yang mengeong. Oh, disayang-sayang. Kalau saudara kucing, disayang-sayang. Kita ada punya kucing itu, dimanja-manja, digendong-gendong. Coba itu harimau atau singa, Anda gendong-gendong diterkam saudara. Jadi musuh kita bukan kucing. Coba lihat kiri kanan, bro bukan kucing katakan. Pak, ibu bukan kucing, bukan meong, tapi wow, mengaum. Artinya mulutnya terbuka dan dia berjalan berkeliling, inilah strateginya. Dia tidak tinggal diam, dia terus aktif. Aktif, bahkan firman Tuhan katakan waktunya sudah semakin dekat. Dia kesempatan yang ada sedikit dan itu terus gencar. Ya, jika sekiranya mungkin anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh melayani, jika sekiranya mungkin ada ayat firman Tuhan katakan itu pun ditelannya. Jika sekiranya mungkin, kenapa ada ayat ini muncul? Ini jadi pegangan bagi kita karena kuasa Tuhan akan melingkupi kita. Amin. Kita nggak akan dicaplok, dipengaruhi ya, diganggu ya. Tetapi kalau saudara dan saya lemah, ya kita bisa rasanya hidup ini, wah nggak ada artinya deh. Masalah kok sakit terus, masalah kok pekerjaan kok susah terus, usaha kok bangkrut terus, macam-macam. Kalau iman kita nggak kuat, maka kita diterkam habis. Kemudian kita stres dan berkata, untuk apa hidup seperti ini? Tetapi kalau kita punya iman, kita tidak akan diterkamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjalan berkeliling terus menerus. Strateginya apa? Dia lihat di mana kelemahan kita. Dia tahu di mana kelemahan kita. Nah, satu contoh saya lihat begini. Ada film ya menunjukkan orang yang lengah dan terlalu asik dengan teknologi ya, dengan HP itu. Ya, dengan HP ternyata banyak orang mengalami celaka karena HP-nya. Sambil berjalan ya, sambil bawa mobil, sambil bawa motor, banyak celaka. Bahkan ada satu ibu, makanya kita lihat
Itu ibu ini kok keterlaluan. Dia asik main HP, anaknya yang kecil naik dan jatuh geleduk. Wah, ada CCTV kan? Jatuh, dia asik saja, dia nggak tahu anaknya sudah sekarat. Itu penyebabnya apa? Ini. Ya. Apakah ini nggak boleh? Boleh. Tapi waspada. Ya, pergunakan sesuai dengan fungsinya. Jangan terlalu asik dengan HP. Satu tayangan. Ya, ini contoh mungkin melalui penelitian. Ternyata di gereja itu banyak orang sudah tidak fokus menyembah Tuhan, apalagi saat firman Allah. Walaupun HP-nya, ya Pak Pendeta bilang yang ada aplikasi, tapi tetap terganggu saudara. Ketika baca ayat firman Tuhan, kan ada getar kan, oh ada WA dulu. Jadi nggak nyambung tadi khotbah itu ke bagian berikut, karena sudah WA dulu. Nah akhirnya teknik mereka adalah petugas sudah menyiapkan Alkitab. Jadi ada pas lagi asik loh, langsung diambil, kasih Alkitab. Pokoknya ada kasih Alkitab. Satunya mau marah, tapi setelah dikasih Alkitab, oh terima kasih. Nggak enak nih. Akhirnya dilihat, tidak dengar firman. HP-mu itu apa yang kau buka? Langsung ditarik, kasih Alkitab. Kalau kita buat begitu, marah nggak ya jemaat ya? Ya biar kita beli banyak Alkitab. Ya tapi Pak Pendeta juga nggak pakai Alkitab. Pakai kok ada di depan. Artinya apa Bapak Ibu? Strategi iblis itu. Kita tidak alergi dengan teknologi. Justru kita harus pelajari dan gunakan teknologi. Kita nanti akan ada pelatihan. Kalau Bapak Ibu mau melalui teknologi, bagaimana kita memberitakan kabar baik, melayani orang-orang yang sedang bermasalah melalui teknologi. Bagus. Tetapi perhatikan, sadar, dia punya strategi yang bermacam-macam, mau membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita asik dengan dunia, membuat kita tidak peduli tentang kebenaran, tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan Tuhan. Dan dia punya kuasa untuk itu. Hanya memang musuh kita tidak maha kuasa untuk itu. Bergantunglah kita kepada Tuhan. Maka kebenaran yang ketiga adalah ya, lawan dia. Kita harus melawan musuh, ya. Kita harus berdiri tegak, hadapi musuh, ya. Jangan lengah, jangan berdiam. Beranilah menghadapi tantangan itu, menghadapi musuh. Teguhkan pendirian kita dalam menghadapi musuh. Jangan loyo, tetapi kita berserah kepada Tuhan dan kita persiapkan segala sesuatunya untuk melawan musuh kita. Ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita andalkan kuasa Tuhan, kita percaya Tuhan bersama dengan kita, Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan ragu-ragu untuk menolak. Tidak, pikiran ini jahat, pikiran ini tidak benar, enyalah. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus dicobai oleh iblis? Ditawarkan kekayaan, ditawarkan makanan dan minuman, dicobainya Yesus, tapi Yesus berkata, ada tertulis, enyalah engkau iblis. Tiap-tiap hari kita digoda, tiap-tiap hari kita mau dipancing untuk mengikuti maunya musuh kita, maunya iblis. Tapi jangan pernah mau mengikuti dia. Dia hanya akan membawa kita kepada kehancuran dan akhirnya membawa kita ke jurang maut. Ya, mungkin kita pernah terlibat dengan okultisme, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kita mau melepaskan diri dari situ, mulai berkata, sudah perjanjian. Awas kau, kalau kau lepaskan itu, selesai kau. Jangan takut. Nah, dalam wawancara itu berkata begini, ditanya, terus bagaimana? Apakah setelah kamu keluar aman-aman saja? Tidak, saya dicari. Terus apa yang kamu lakukan? Supaya tidak lagi ditarik lagi kepada komunitas itu. Saya baca Alkitab. Saya berdoa. Dan betul saya yakin Yesus bersama dengan saya. Saya yakin saya milik Tuhan. Saya yakin perlindungan Tuhan. Harus itu yang dilakukan, dia bilang. Kalau enggak, kalau kita kosong, datang dia. Dan benar firman Tuhan katakan, ada seorang yang dikuasai oleh roh jahat. Ketika roh jahat itu diusir keluar, roh jahat itu berjalan berkeliling. Berjalan.
dan mencari mangsanya. Ketika orang-orang udah berjaga-jaga, tapi yang tadi orang yang dikeluarkan roh jahat dari dirinya kosong, tidak berjaga-jaga, tidak ada imannya, masuk lagi, bahkan dikatakan mengajak roh jahat yang lain. Semakin parahlah keadaan orang itu. Jadi kalau kita saudara ya menghadapi musuh harus benar-benar dengan berani, ya jangan ragu-ragu, jangan coba-coba kasih kesempatan kepada dia. Maka firman Tuhan katakan, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan kasih kesempatan pada iblis. Amin. Amin. Wah, ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Karena kita ini lemah, kita ini kedagingan kita itu masih menguasai kita. Tapi kan tadi kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percayalah, dengan kekuatan kita tidak bisa. Tapi roh Allah yang ada pada kita, Roh Kudus, lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Apakah kita pasti bisa menang? Di dalam Yesus kita pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Persoalannya berani tidak. Tapi kalau ragu-ragu, misalnya kalau dulu saya misalnya ya punya benda-benda tertentu ya yang bukan dari Tuhan, itu kuasanya bukan dari Tuhan. Kemudian saya tahu firman Tuhan harus saya buang, tapi saya bilang aduh, kalau saya buang bagaimana nanti urusannya, nanti bagaimana kalau saya diserang lagi, bagaimana akhirnya biarlah nggak apa-apa, saya taruh aja deh, saya simpan aja benda ini. Maka kita akan dikerjain. Harus berani, berapapun harganya, berapapun, bakar, lenyapkan. Jangan ada ya hal-hal yang najis, yang kotor, yang bersumber dari kuasa kegelapan di dalam diri kita. Amin. Lawan dia, tolak. Ya, bersihkan. Ya, gambarannya seperti kita punya rumah, tadi ada kotoran dan sangat bau. Cari kotoran itu sampai ketemu. Kemudian bersihkan supaya rumah itu bersih. Amin. Ya. Coba lihat kiri kanan. Bersihkan kotoran itu, katakan bersihkan. Kerugian bagi kita kalau kita tidak bersihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Tidak hanya berjaga-jaga ya, tetapi kita bertindak. Kita tahu, kita kenali musuh kita, kita tahu kelemahan kita. Berjaga-jaga dalam kelemahan itu, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Kita dapat menang terhadap musuh-musuh itu. Yakinkan hal itu. Kebenaran yang pertama, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan, tergantunglah kepada Tuhan, bergantung apapun itu. Terlalu banyak godaan-godaan yang akan kita alami, tapi tetap datang kepada Tuhan. Berdoa, baca terus firman Tuhan. Memang musuh itu memiliki kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Perhatikan, dia tidak maha kuasa. Artinya bisa kita lawan ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa, ajaib. Dan kita harus melawan dia. Musuh itu harus dilawan. Jangan biarkan musuh menguasai hidup kita. Amin. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Pemain musik dengan pemimpin pujian maju ke depan. Berdoalah sejenak Bapak Ibu. Renungkan kebenaran firman ini. Di dalam Kristus kita pasti menang. Jangan takut. Dia Allah kita, Allah yang sadar. Tak usah ku takut, Allah yang jaga. Pemain musik saja dan singer menyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut. Bapak Ibu berdoa sejenak. Renungkan firman Tuhan. Jangan takut menghadapi musuh. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Lawan dia, usir dia. Jangan bersahabat dengan dia.